Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan Utama, NIM G00242008 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ereksi dengan ejakulasi. Nah, pada struktur penisnya itu sendiri, penis itu mempunyai berapa bagian penting, berapa bagian utama. Pertama-tama yang bagian besar ini disebut sebagai corpora cavernosa. Dua ini disebut sebagai corpora cavernosa. Kemudian pada bagian tengah ini disebut sebagai corpus spongiosum atau corpus cavernosa uretra. Nah, pada bagian tengah ini bisa dilihat bahwa terdapat arteri utama. Ini disebut sebagai arteri profunda atau arteri centralis. Nah, arteri profunda ini bisa disebut arteri centralis atau arteri cavernosa. Itu dia akan percabangkan arteri lain ke bagian dari ruang-ruangan di sekitar corpora cavernosa ini. Ini disebut sebagai cavernae. Nah, segitu dulu. Kemudian pada bagian atas, bagian superiornya, ini ada yang disebut sebagai vena dorsalis profunda. Vena dorsalis profunda ini adalah arteri dorsalis. Tapi intinya, vena dorsalis profunda ini akan bercabang lagi di sekitar, atau dia akan melalui tunikal buginia dari penis. Itu dia akan disebut sebagai vena circumflexa. Nah, vena circumflexa ini akan percabangkan vena kecil lainnya di sekitar ini yang disebut sebagai vena emisaria. Nah, kita kembali ke bagian mekanisme dari ereksi. Oke. Jadi, ketika kita etiologi dari terjadinya ereksi itu sendiri bisa melalui sentuhan atau juga bisa melalui ingatan, kemudian ada penciuman, setelah itu ada penglihatan serta imajinasi. Nah, dari stimulus-stimulus yang dihasilkan ini dia akan diproses oleh otak. Nah, otak sendiri dia akan mengirimkan sinyal. Dia akan mengirimkan sinyal ke bagian dari sakral parasimpatik S2 sampai S4 dari nucleus intermediolateral ornolaterales medullospinalis, ini LCLMS S2 S4. Dia akan bercabang. Dia akan memberikan sinyal atau memberikan jenis. Dia akan bersinaps dengan nervus pelvis. Nervus pelvis ini dia akan keluar dari NILCLMS S2 sama S4 ini. NILCLMS S2 sampai S4 dia akan melepaskan nervus pelvis dan akan menuju ke plexus nervis atau kumpulan dari nervus-nervus. Nah, dari setelah dia bersinaps dengan pelvic plexus ini, dia akan bersinaps kembali dengan nervus cavernosus. Nervus cavernosus ini yang nanti akan melepaskan neurotransmitter asetylcholine ACH di arteri cavernosa atau arteri profunda atau arteri centralis. Nah, dia ini akan melepaskan ACH ini, dia akan memberikan efek seperti melepaskan nitrik oksida. Nitrik oksida ini sendiri merupakan vasodilator yang baik, sehingga dari pelepasan nitrik oksida ini ke dalam arteri cavernosa di corpora cavernosa penis, dia ini akan mengakibatkan arteri cavernosa ini berdilatasi. Arteri cavernosa berdilatasi mengakibatkan arteri helicinae ini juga berdilatasi. Akibatnya darah itu akan keluar ke daerah cavernae dan membuat corpora cavernosa ini membesar. Nah, corpora cavernosa yang membesar dia akan menjepit vena emisaria serta vena dorsalis profunda ini, sehingga membuat darahnya itu tidak akan terdrainase ke vena emisaria dan vena profunda, sehingga tidak akan membuat darah itu kembali, sehingga darahnya itu akan terjebak di cavernae, mengakibatkan penis ini mengalami ereksi. Nah, ketika
ketika suatu laki-laki itu sudah mencapai stimulasi yang bisa disebut sebagai threshold dari stimulasinya itu sudah tercapai, itu nah ini nervus lagi otak itu akan melepaskan sinyal ke daerah T11 sampai ke L2. Dia akan melepaskan serabut simpatik dari yang keluar dari T11 sampai L2 ini untuk menuju ke dalam ke kumpulan dari nervus yang disebut sebagai inferior mesenteric plexus. Nah, inferior mesenteric plexus ini akan percabangkan serabut-serabut sarafnya menuju ke berbagai tempat dari organa genitalia interna maskulina di laki-laki. Contohnya seperti sphincter uretra internum, kemudian menuju ke vesicula seminalis, lalu ke ductus deferens. Ini serabut-serabut sarafnya ini dia akan mengakibatkan beberapa bangunan tersebut mengalami kontraksi. Ya. Nah, akibatnya itu sperma akan keluar dari penis sehingga akan melaksanakan tugasnya. Nah, selain itu dia juga bisa mengkontraksikan muskulus seperti muskulus bulbus poniosus dan ischiocavernosus di penis sehingga akan membuat spermanya itu lebih terlempar jauh. Oke. Itu untuk mekanisme ereksi dengan ejakulasi. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai organa genitalia externa feminina di perempuan. Oke. Pada masa perempuan itu mengalami pubertas, di sekitar kulit dari perempuan ini suatu bangunan yang disebut sebagai labia mayora. Ini adalah labium mayora. Kemudian di sini adalah sekitar suatu lipatan pink. Ini disebut sebagai labium minora. Nah, labium minora sama ini dia akan sejenis seperti melapisi dari suatu ruangan pada vagina yang disebut sebagai vestibulum vagina. Nah, dari bagian atas dari externa feminina ini disebut sebagai mons pubis. Nah, mons pubis ini dia akan dilapisi oleh rambut-rambut dari perempuan. Nah, ada suatu persatuan pada labium minora superior di perempuan ini disebut sebagai commissura labiorum anterior. Kemudian pada bagian inferiornya commissura labiorum posterior. Nah, di sini ada suatu struktur kecil. Ini bisa disebut sebagai pusat saraf dari kumpulan saraf yang sensitif pada tubuh perempuan. Ini disebut sebagai klitoris. Kulit yang melapisi dari klitoris ini disebut sebagai preputium clitoridis. Kemudian di bagian bawahnya adalah frenulum clitoridis. Nah, seperti yang kita tahu ya, ini adalah vagina. Kemudian vagina ini ada suatu membran tipis yang melapisinya. Itu disebut sebagai hymen yang akan robek ketika perempuan itu sudah menikah. Nah, di sini adalah suatu lubang kecil, ini disebut sebagai orificium uretra externum, sebagai tempat keluar dari lubang pipis perempuan. Walaupun di sini kurang terlihat, tapi pada samping lateral dari vagina ini ada suatu lubang kecil. Ini disebut sebagai glandula Bartolini atau dari perempuan. Glandula Bartolini serta ada suatu kelenjar kecil juga di sekitaran sini. Ini disebut sebagai scan glands. Fungsinya sama, itu berfungsi sebagai lubrikasi pada saat perempuan itu melakukan kopulasi sehingga
akan membuat penis itu lebih mudah masuk ke dalam vagina. Oke. Lalu pada bagian belakang dari yang akan menuju ke anus ini disebut sebagai raphe perineum. Perineum itu sendiri merupakan suatu area di antara vagina serta anus dari perempuan. Lalu kemudian dari vaginanya ini sendiri ada berapa jenis hymen yang berbeda karakteristiknya dari beberapa perempuan. Ada perempuan yang mempunyai hymen yang bertitik-titik. Kemudian ada juga perempuan yang hymennya seperti garis-garis, atau bisa juga yang hymennya itu agak lebar. Akan tetapi ada suatu gangguan di mana hymennya itu tidak mempunyai suatu lubang untuk keluar masuk gitu. Jadi namanya disebut sebagai hymen imperforata. Jadi pada hymen perforata, ketika perempuan itu mengalami menstruasi, darahnya itu tidak bisa keluar dari vagina, sehingga bisa mengakibatkan perempuan itu mengalami inflamasi pada vaginanya. Sekian dari genitalia eksternal pada feminina. Lanjut ke neurovaskularisasi dari Ren. Oke. Jadi pada ginjal atau Ren ini ada suatu bangunan-bangunan yang penting ya dalam melakukan proses filtrasi urin, sehingga akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, dari depan dulu, ini dilihat dari anterior. Jadi pada ginjal itu sendiri, ginjal ada dua. Dari ginjalnya itu, kalau pada bagian ren dextra atau ren kanan, dia itu akan mengalami penurunan karena adanya pendesakan dari lobus hepatis. Kemudian kalau ren sinister itu dia berada di kisaran VT12 sampai ke L3. Sehingga pada ren dextra itu dia seharusnya setengah vertebra ke bawah. Nah, dari neurovaskularisasinya sendiri, pada suatu ginjal ini ada suatu lubang. Lubang itu disebut sebagai hilus renalis. Hilus renalis dia akan memiliki beberapa bangunan yang masuk ke dalamnya. Ada renal vein atau vena renalis, arteri renalis, sama pelvis renalis. Nah, kemudian di sini ada ureter. Ureter ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran dari urin yang keluar sehingga menuju ke VU, vesika urinaria. Nah, dari strukturnya sendiri, ren itu terdiri dari kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa, kemudian di bagian dalam ada korteks renalis. Ini korteks renalis. Dan pada suatu bangunan yang seperti kipas ini disebut sebagai piramis renalis. Lalu di antara sekitarnya ini disebut sebagai kolumna renalis. Di antara dua piramis renalis. Nah, dari kolumna renalis ini ada suatu titik-titik sebagai tempat keluarnya urin sesungguhnya, itu disebut sebagai foramina papilla renalis, yang keluar dari tubulus papillaris sehingga akan menuju ke dalam kalix minor. Kumpulan dari kalix minor ini disebut kalix mayor, dan kalix mayor keluar melalui pelvis renalis dan menuju ke ureter. Ini sendiri disebut sebagai nervus renalis ya. Ya benar. Nah, pada intinya di vaskularisasi pada ren ini, dia adalah keluarnya dari arteri renalis dari aorta abdominalis. Dari aorta abdominalis dia akan keluar menjadi arteri renalis. Arteri renalis dia akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Arteri segmentalis masuk ke dalam hilus renalis. Ya, masuk ke dalam hilus renalis sehingga akan bercabang kembali menjadi arteri interlobar. Lobar artinya bisa sebagai bangunan. Kemudian kalau lobul itu bisa disebut sebagai bangunan dalam bangunan. Itu cara mempermudah. Kemudian kalau interlobar ini dia akan menuju ke piramis renalis. Masuk akal ya? Akan menuju ke piramis renalis. Nah, dari piramis renalis
arteri lobar ini dia akan bercabang lagi menjadi arteri interlobar. Arteri interlobar ini yang warna hijau. Nah, arteri interlobar ini dia akan berjalan di kolumna renalis atau suatu ruangan di antara dua piramis renalis ini. Nah, kemudian dari arteri interlobar dia akan membuat suatu manuver di sekitar basis renalis ini sehingga akan membentuk suatu arteri yang disebut sebagai arteri arcuata. Arcuata sendiri disebut nama lainnya seperti sudut, dia akan bentuk sudut dan akan percabangkan menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis ini yang akan menuju ke korteks renalis. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa dibayangkan pada bagian sini, bagian di bawahnya ini adalah arteri arcuata. Nah, arteri arcuata ini dia akan percabangkan menjadi arteri interlobularis. Nah, pada arteri interlobularis dia akan bercabang lagi menjadi arteri arteriole glomerulus, kemudian menuju ke glomerulus. Dari glomerulus menjadi arteria arteriola efferent glomerulus. Kemudian dia akan keluar, dia akan bercabang lagi menjadi peritubular capillaris. Ini di mana tempat ion-ion serta zat-zat yang akan terserap ke dalam pembuluh darah atau keluar dari pembuluh darah. Kemudian dia akan menuju ke vasa recta di sekitar ansa Henle dan keluar melalui vena interlobularis, kemudian menuju vena arcuata, vena lobaris, vena interlobaris, vena lobaris, dan keluar melalui vena renalis. Seperti itu. Nah, untuk inervasinya sendiri, pada inervasi somatic afferent dari renalis ini disebut ada suatu nervus yang disebut sebagai nervus plangnici thoracici. Kemudian kalau simpatisnya adalah nervus plangnicus major et minor, lalu untuk parasimpatisnya adalah nervus vagus. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.